Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan SSL TLS dengan memakai SSH pada Raspberry Pi yang ada di tugas besar keamanan data pada topik 7. Langsung saja, kami memakai video untuk menerangkan prosesnya dari awal supaya bisa diulang-ulang. Pada tahap awalnya, kami akan mulai dengan pembuatan key pair, di mana pada key pair ini, pertama-tama saya sudah membuat untuk CA-nya, yaitu Certification Authorization, di mana setiap kunci yang telah dibuat akan ditandatangani digital oleh Telkom_CA ini, sehingga bisa disetujui dan ada bukti penandatanganannya yang akan dijadikan sertifikat. Lalu pada tahap berikutnya, saya mencoba untuk membuat user dengan nama ID_Telkom, yang dimana ini akan membuat sebuah kunci yang kuncinya akan nanti ditandatangani oleh Telkom_CA sebelumnya, supaya bisa dikirimkan dalam bentuk sertifikat kepada servernya agar dapat diakses. Berikut adalah SSH strip keygen Telkom_CA yang ditandatangani atas nama, ini seharusnya atas nama Raspberry Pi-nya, di mana akan ditandatangani, dan menurut dari sini plus 52W yang artinya valid selama 52 minggu. Bisa dilihat ini dia dari 2025, 1223 sampai tanggal yang tertera di sini, di mana dia sudah ditandatangani. Berlanjut kepada pengiriman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sertifikat itu memiliki tujuan untuk mendaftarkan CA atau sertifikat authority-nya ke dalam sistem Raspberry Pi-nya. Oke, langsung aja untuk langkah yang pertama, pindahkan kunci publik CA, Certificate Authority, dari settingnya ke sistem yang ada di Raspberry Pi-nya. Di mana tujuannya ini untuk memastikan filenya ini berada di sistem yang aman. Lalu untuk tahap selanjutnya, sudo mv telkom.ca, di mana ini bertujuan untuk memindahkan kunci dari folder user ke etc SSH-nya, di mana itu merupakan tempat standar konfigurasi keamanan servernya. Lalu langkah selanjutnya ada sudo CAOWN atau change owner, di mana sudo change owner ini untuk mengubah kepemilikan file menjadi root. Ini bertujuan untuk mencegah user biasa mengubah atau mengunci kunci dari Certificate Authority ini. Sudo nano etc sshd config ini bertujuan untuk membuka file sshd config-nya, di mana pada file sshd config ini kita menuliskan trusted user certificate authority keys yang bertujuan untuk mendaftarkan kunci induk ke dalam file sshd config ini. Untuk memastikan bahwa Telkom_CA ini dipercayai oleh Raspberry Pi dan bisa untuk setiap yang sudah ditandatangani oleh Telkom_CA, maka akan dianggap sebagai akses yang dipercayai, sehingga akan dikasih akses. Lalu kita save. Setelah kita save, kita balik lagi ke bagian tadi, baru bisa kita restart. Lanjut kepada masuk ke dalam SSH-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya Fadil. Oke, untuk login SSH ini kuncinya adalah di SSH-i, di mana apabila kita login menggunakan perintah SSH-i, sistem tidak lagi meminta password,
karena sudah dilakukan digital signature pada sertifikat oleh server. Jadi, apabila suatu domain atau suatu nama sudah mengandung ID strip Telkom, itu berarti dia tidak perlu memasukkan lagi password dan tidak perlu memasukkan lagi itu karena dia sudah dipercaya. Jadi dia tinggal langsung masuk aja, dia tidak memerlukan sistem keamanan lagi karena dia sudah diberikan digital signature-nya. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang penangkapan data dari Wireshark-nya oleh teman kami Rizky. Baik, ini saya akan menjelaskan alur Wireshark. Untuk yang pertama bisa dapat dilihat, yaitu ada paket 1 sampai paket ketiga, yaitu establish connection yang terjadi pada TCP three-way handshake, yaitu synchronize, acknowledge, dan acknowledge untuk membangun koneksi dasar antara Windows dan Raspberry Pi pada port 22. Lalu untuk paket 4 sampai 6, yaitu disebut protokol exchange, yang dimana kedua perangkat saling bertukar informasi versi SSH yang digunakan. Lalu ada paket 7 sampai 11, yaitu key exchange dan transport security, yaitu bertujuan untuk terjadinya negosiasi algoritma enskripsi yang dilakukan pertukaran kunci menggunakan ECDH untuk menghasilkan kunci sesi yang aman tanpa mengirimkannya melalui jaringan. Lalu untuk paket 11 sampai 12, yaitu muncul pesan new queue yang menandakan bahwa jalur komunikasi sudah terenskripsi sepenuhnya. Mulai titik ini data yang lewat tidak bisa dibaca oleh pihak luar. Lalu untuk paket 14 dan seterusnya, yaitu adalah trafik yang berisi proses autentikasi sertifikat, yaitu id_telkomcer.pub yang sudah kami lakukan dan perintah sel yang dikirimkan. Karena sudah aman, isinya hanya terlihat sebagai data acak di Wireshark. Secara keseluruhan, chapter ini membuktikan bahwa transport security melalui defilement dan authentication security telah berhasil diimplementasikan dengan sempurna. Dengan demikian, simulasi SSH dengan memakai sertifikat yang aman pada transportasi layar SSL atau TLS, pada awalnya kami membuat setup key SSH sebagai dasar sistem keamanan agar proses login ke server tidak lagi menggunakan password. Pasangan kunci kriptografi. Lalu, setelah itu, ID akan ditandatangani oleh CA terpercaya sehingga setiap kali akses dari user yang sudah disetujui tidak perlu password dan tidak dapat terhubung langsung dari pertukaran sertifikat key pada transportasi layer yang dapat di-capture dari Wireshark yang kemudian tiap interaksi akan dienkripsi sehingga tidak mudah diretas penyerangannya. Bisa dapat dilihat video tersebut. Baik. Ini adalah Wireshark yang dapat dilihat nanti dienkripsi. Jadi pada data Wireshark ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari nomor 14 sampai seterusnya sudah dalam bentuk encrypted paket, di mana data yang sudah dikirim akan dienkripsi sehingga tidak akan sulit untuk diretas. Lalu berikut adalah key atau isi dari file-file yang sudah kami pakai ini. Pertama, ini ada yang di tengah ini, yang huruf acak ini adalah key yang digunakan. Lalu berikutnya, ini adalah key juga yang digunakan untuk menandatangani. Lalu, setelah ditandatangani, maka dia akan tercampur dan akan terkirim dalam bentuk yang lumayan panjang key-nya. Key inilah yang akan sangat sulit untuk diretas oleh orang-orang karena begitu rumit dan begitu banyak kombinasinya. Berikut adalah flowchart dari Wireshark yang kami miliki, di mana pada tahap awal akan ada pengiriman ke port 22 yaitu Raspberry Pi yang kemudian dikembalikan lagi. Mungkin sekian penjelasan singkat dari tugas besar kami mengenai SSL atau TLS SSH.
Untuk laporan lebih lengkapnya akan ada di laporan detail kami nantinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.